Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kelompok kami yang terdiri dari saya, Ahmad Fauzi, dengan NIM 12022206263, dan rekan saya, Wilson, dengan NIM 12022209199. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan hasil pengerjaan tugas 2 mata kuliah DWBI kami, yang kami beri judul Analisis kinerja penjualan dari perspektif keuangan menggunakan dashboard KPI berbasiskan data warehouse. Melalui tugas 2 ini, kami berfokus pada pemanfaatan data warehouse untuk menyajikan insight keuangan melalui dashboard yang interaktif dan informatif guna mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke, selanjutnya kita akan memulai dengan memperlihatkan proses mengimpor data ke dalam database MySQL. Dalam tugas ini, kami tidak membuat database dari nol karena kami telah disediakan file bernama dump.dwh.sql yang berisi struktur lengkap data warehouse termasuk perintah, create database, create table, dan insert datanya. Nah, database ini juga sudah dibangun menggunakan bentuk star schema yang terdiri dari tabel fakta dan tabel dimensi sesuai dengan prinsip desain data warehouse yang umum digunakan dalam analisis bisnis. Nah, untuk penyimpanan database-nya, kami menggunakan layanan bernama iVent, sebuah platform database as a service atau DBaaS berbasiskan cloud. Mungkin langsung saja, di sini proses yang pertama, kita telah membuat instance atau service MySQL di iVent bernama DWBI tugas 2 di sini MySQL, dan pastikan setelah membuatnya di sini status satu running berwarna hijau agar dapat digunakan pastinya. Dan selanjutnya, di sini kami menggunakan software bernama HeyDSQL untuk terhubung ke iVent dan dapat mengelola database tadi itu secara visual. Nah, pertama di sini mungkin kita dapat mengklik new dulu untuk membuat session baru, dan di sini kita dapat memasukkan hostname, user, password, dan port yang kita bisa dapatkan dari connection information di sini. Kita copy-copy saja masing-masing satu persatu, dan setelah sudah, kita dapat klik open. Dan di sini kita akan masukkan password-nya untuk memastikan lebih lanjut. Kita dapat klik login kalau sudah sesuai semuanya. Oke, kita tunggu. Oke, berhasil. Di sini kita telah masuk ke dalam halaman setelah login, dan di sini sudah ada database yang telah kita import karena sudah digunakan ketika mengerjakan tugas 2 sebelumnya. Tapi di sini saya akan tetap menampilkan gimana cara mengimport file SQL tadi ke dalam HDSQL agar dapat digunakan untuk analisis lanjutan lah. Sini kita klik file pada navbar-nya, lalu kita klik icon load SQL file folder ini. Kita masukkan dump.dwh SQL, otomatis dia akan muncul tab baru di sini. Mungkin di sini kita ganti jadi 22 karena yang biasa tuh sudah ada, takutnya entar redundant atau gimana gitu kan. Jadi di sini kita tinggal klik icon run saja kalau sudah muncul di sini, kita klik icon run. Di sini dia sudah memproses dan selesai. HDSQL telah berhasil. Dan di sini kita tinggal refresh saja untuk merefresh ya setelah diimport gitu lah ya. Dan di sini telah berhasil memasukkan semua struktur dan data dari database-nya tuh. Mungkin kita lihat di sini saja. Nah, di sini sudah ada seperti dim date, dim location, dim product, dan text cell. Terdapat 4, 1 fakta dan 3 dimension. Mungkin kita lihat dulu previewnya. Nah, di sini ada text cells, terdiri dari atas foreign key dari masing-masing table dimension, lalu ada dim product, dim location, dan dim date. Nah, setelah proses importan selesai, seluruh struktur dan data pada database tadi itu sudah siap digunakan untuk kebutuhan analisis dan visualisasi dashboard lanjutan. Oke, lanjut. Di sini kita akan menghubungkan database yang telah kita berhasil import tadi pada HDSQL ke dalam platform bernama Looker Studio. Nah, platform ini digunakan untuk membuat dashboard analitik berbasis Key Performance Indicators atau KPI sesuai dengan tugas kedua. Nah, di sini kami menggunakan koneksi MySQL ke Looker Studio. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi parameter host, port, nama database, nama pengguna, dan sandi. Nah, mungkin di sini kita ini aja kita lihat. Nah, di sini kita masukkan sesuai dengan connection information pada iVent tadi. Di sini ada nama host, port,
Nah, di sini ada nama database yang tadi kita import itu adalah DWH Sales Ops. Nah, ini nama pengguna itu user dan Sandi itu adalah password yang tadi pada connection information. Dan di sini kita eh, untuk menampilkan data yang relevan dalam dashboard, di sini kami menggunakan eh, fitur bernama Query Custom di Looker Studio. Di sini kita memasukkan query customer sebagai berikut. Di query ini, kita mengambil data dari tabel fact sales dan melakukan inner join atau join dengan ketiga dim, itu dim product, dim location, dan dim date untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan ketika sewaktu buat dashboard nanti. Oke, lanjut. Mungkin sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan dashboard yang telah kita buat pada tugas 2 ini. Di sini kita beri judul Sales Performance dan Customer Insight. Dan di sini kita telah membuat beberapa tipe visualisasi. 3 yang diminta itu adalah teks, gauge, dan bullet chart. Dan di sini kita menambahkan 3 tipe visualisasi lagi. Itu adalah bar, line, dan geographical atau map chart. Nah, di sini kita juga menambahkan filter control 2 pada pada date itu adalah year dan month. Mungkin di sini saya akan membahas terlebih dahulu dari visualisasi text chart yang paling basic dulu. Di sini kita mulai dari persen sales by discount. Apa itu? Ini adalah persentase dari total pendapatan yang diperoleh melalui transaksi di mana pelanggan itu mendapatkan potongan harga atau diskon. Nah, itu menunjukkan seberapa besar sih ketergantungan penjualan pada diskon. Dan targetnya di sini adalah kurang dari 30% per tahun. Kita lihat actualnya dari tahun 2023 dulu, ini ada 58,16%, lalu pada tahun 2022 ini adalah 55,67%. Dari hasil analisisnya di sini dari tahun 2022 ke 2023 kok malah meningkat, ya, dari 55 ke 58. Dan di sini ketergantungan diskon pastinya lebih dari setengah pendapatan tuh berasal dari diskon. Jadi jauh banget di atas target. Terus resiko margin. Nah, diskon berlebihan nih mampu menipiskan margin dan mendidik gitu lah ya ke pelanggan supaya membeli ketika ada diskon aja gitu lah ya. Jadi kayak agak kurang gitu loh. Lalu untuk evaluasi dan rekomendasinya mungkin yang pertama ada disverifikasi promosi dulu. Semisal kayak menambah bundling, loyalty program, terus ada cashback. Yang kedua itu ada segmentasi diskon. Jadi ini hanya untuk pelanggan baru aja, mungkin bisa menambah produk slow moving atau ada event khusus. Lalu yang ketiga di sini mungkin lebih ke arah memonitoring atau menetapkan goals gitu ya bertahap. Jadi kayak menurunkan pelan-pelan itu misalnya dari 45%, 35 sampai nanti masuk ke dalam target time itu adalah kurang dari 30% gitu. Lalu yang terakhir mungkin analisis perilaku pelanggan. Jadi kita mendapat identifikasi kecenderungan beli hanya saat diskon. Lalu mungkin teks chart yang kedua ada total order pada tahun 2023 aja. Itu apa sih? Ini adalah jumlah transaksi unik berdasarkan uh, fitur order ID yang berhasil diproses dalam 1 tahun kalender. Itu adalah tahun 2023. 2023. Nah, target pada 2023 itu berapa? Itu adalah 1066 order. Nah, didapat dari mana? Itu tuh didapat dari pertumbuhan atau growth targetnya gitu lah ya, 10% dari tahun sebelumnya, tahun 2022. Dan di sini actualnya itu adalah sebesar sebentar. Ya, di sini sebesar 719 order. Dan kalau kita lihat dengan targetnya 1066 order tuh kayak masih dari kata jauh gitu loh. Jadi kayak masih minus ya 25%, 30% gitu lah ya. Jadi masih agak jauh dari target. Jadi ya hanya 67% dari target. Jadi gagal tumbuh 10% dari yang direncanakan atau yang ditargetkan. Terus juga ada penurunan order dari tahun 2022 itu terdapat 969 order ke
2023 ini hanya cuma 719 order. Nah, ini tuh menandakan masalah efektivitas pemasaran ataupun ya permintaan pasar tuh menurun. Dan juga mungkin diakibatkan dari pada data itu tahun 2023 belum ada data pada bulan November dan Desember. Jadi mungkin belum secara kumulatif lah, belum seimbang antara 2022 dan 2023. Namun kita masih bisa memonitoring. Dan di sini kita dapat mengevaluasi dan merekomendasinya. Mungkin yang pertama, di sini kita dapat optimasi funnel penjualan. Kita dapat menganalisis bottleneck di customer journey-nya. Lalu yang kedua, kita dapat memperluas channel, entah itu marketplace baru, kolaborasi dengan partner, ataupun ada event offline. Lalu yang ketiga, seperti tadi, ada program loyalitas. Itu adalah kita dapat mendorong repeat order dari para pelanggan lama. Jadi lebih laku gitu lah ya. Dan terakhir yang keempat, sama kayak tadi, kita perlu monitoring secara berkala. Kita perlu memantau per bulan, per kuartal, untuk koreksi yang lebih cepat. Lalu yang ketiga, text chart ketiga itu adalah total quantity. Itu apa? Itu adalah total unit produk yang terjual sepanjang tahun. Menunjukkan volume fisik transaksinya gitulah ya pada tahun 2023. Dan di sini targetnya sama kayak tadi 10% dari tahun sebelum atau tahun 2022. Itu adalah 8.339 unit. Dan di sini aktualnya tuh cuma 5.466 unit dan masih jauh dari target ya, masih kayak minus 28 minus 30% gitu lah ya, masih jauh dari kata masih jauh gitu lah ya, di bawah target 10% growth-nya. Dan di sini juga mungkin ya bisa disebabkan karena stok kosong mungkin, terus kurang varian menarik, atau mungkin promosi itu kurang tepat sasaran. Mungkin evaluasi atau rekomendasinya, yang pertama bisa melakukan inovasi produk gitulah. Kita dapat menambah varian-varian baru gitu loh, sesuai tren pasar. Jadi kuantitinya lebih banyak terjual. Lalu yang kedua, optimasi rantai pasok. Di sini kita memastikan stok memadai untuk menghindari loss sales. Lalu yang ketiga, bisa melakukan upselling dan cross-selling. Di sini dapat mendorong pelanggan supaya membeli lebih banyak per order. Lalu yang keempat, kita dapat menganalisis produk. Kita dapat mengidentifikasi produk dengan penurunan terparah, lalu kita dapat mengambil tindakan khusus. Seperti itu. Nah, lanjut. Kita akan membahas tipe visualisasi kedua, itu adalah Gantt chart. Pertama, ada total sales buyer. Nah, di sini adalah fungsinya apa? Ini adalah total pendapatan kotor per tahun dibandingkan dengan target gitu lah ya. Misal di sini kita targetnya adalah 500.000. Kita menetapkan target itu 500.000. Misal kita lihat pada tahun 2023, total kotor itu cuman 350.000. Artinya itu masih jauh dari target 500.000 per tahun ya. Nah, di sini kalau tidak mencapai target, panah atau ya speedometernya tuh agak mendekati area merah dan kuning, alias tuh sudah gawat gitu lah ya. Jadi butuh penanganan segera. Dan di sini juga persentase target sales itu tidak melebihi 100% atau tidak target gitu lah ya. Itu dia cuma sekitar 70% doang. Lalu pada tahun 2022 juga, cuman dia sedikit lagi yang mencapai target, but it's okay. Jadi ini masih di tengah-tengah kuning. Jadi di sini targetnya itu adalah 97%. Jadi 3% lagi untuk mencapai target penjualan itulah ya. Jadi hampir nih tahun 2022. Dan dampak apa sih kalau emang tidak mencapai target? Ya mungkin dari cash flow dan investasi itu dapat tertekan, terus juga dapat menghambat pertumbuhan dari perusahaan ini atau toko ini. Evaluasinya apa? Mungkin yang pertama dapat mengaudit strategi penjualan, fokus pada segmen atau channel paling turun gitulah kontribusinya. Lalu yang kedua ada diversifikasi channel. Itu kita dapat meningkatkan digital marketing, partnership, dan omni channel. Lalu yang ketiga kita ada selain milestone atau target jangka pendek gitu lah. Kita dapat menargetkan kuartalan agar kontrol itu lebih terukur. Lalu yang terakhir kita dapat mengoptimalisasi promo. Jadi kita dapat menyeimbangkan antara volume dan margin. Nah, lalu di sini yang kedua dari Gantt chart ada average discount by order. Apa itu? Ini adalah rata-rata persentase potongan harga yang diberikan per order atau per transaksi. Nah, di sini targetnya itu adalah kurang
dari sampai dengan 20%. Namun faktanya di sini misal pada tahun 2022 rata-rata diskonnya itu per order itu adalah 33%. Dan tahun 2023 itu 32%. Jadi kedua tahun ini tidak mencapai target juga. Jadi kayak masih agak jauh dari target, hanya ya turun 1% doang. Dan resikonya apa? Ya diskon besar secara konsisten tuh dapat ya melemahkan profitabilitas perusahaan. Artinya tuh ya marginnya tuh terlalu tipis gitu lah ya. Jadi kada untungnya. Dan evaluasinya mungkin yang pertama dapat melakukan kebijakan diskon ketat. Jadi kita dapat membatasi diskon pada event khusus atau segmen tertentu aja. Kalau yang kedua, segmentasi pelanggan. Jadi diskonnya hanya untuk new customer atau produk-produk tertentu. Lalu yang ketiga, di sini ada promo lain, bentuk lain gitu seperti kayak loyalty program, bundling, sama value and service. Nah, yang terakhir, seperti sebelum-sebelumnya, kita perlu memonitoring secara real time, secara terus-menerus, agar dapat mengkoreksi jika rata-rata diskon itu melewati ambang batas. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya dengan saya Wilson NIM 120.222.199. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan dashboard visualisasi kami, yaitu terkait dengan sales performance dan juga customer insight sesuai dengan KPI yang kita bikin. Nah, selanjutnya itu ada visualisasi bar chart, yaitu kita terdapat dua KPI ini untuk kita perlihatkan. Yang pertama itu ada sales year over year growth, di mana seperti yang kita ketahui terdapat dua tahun ya di datasetnya yaitu 2022 sampai 2023. Nah, di sini kita mulai nih kira-kira pertumbuhan penjualan dari 2022 ke 2023 itu gimana. Nah, kita ngeset KPI targetnya itu sekitar pertumbuhannya itu 10% atau 0,1. Namun ternyata dari 2022 ke 2023 itu penjualannya itu bukan bertumbuh ya, melainkan uh, berkurang atau pertumbuhannya itu minus, yaitu minus 26,84%. Yang bisa bilang KPI tidak tercapai dan juga bisa bilang ini merupakan penurunan yang sangat drastis ya, sehingga perusahaan para penjual ini perlu consider lebih lanjut gimana sih kira-kira strateginya agar ya penjualan itu tidak semakin menurun dan juga bisa bangkrut. Nah, kemudian ada KPI selanjutnya di bullet chart ini, yaitu Average Order Value atau AOV. Nah, apa sih AOV? AOV itu merupakan salah satu indikator nah penjualannya untuk melihat kira-kira pengeluaran customer atau pelanggan per order atau per transaksi itu seberapa besar sih? Nah, tentunya AOV ini kita bisa bilang ya kalau semakin besar AOV-nya semakin bagus karena setiap transaksi itu mereka mengeluarkan uang mereka itu sangat besar ya, sangat besar sehingga ya penjualan kita atau sales kita akan meningkat dan juga profit kita juga ikut meningkat. Nah, di sini kita nge-set targetnya itu AOV targetnya itu plus 5% dari tahun lalu, yaitu AOV tahun lalu kita uh, tambahin 5% untuk menjadi target KPI di tahun 2023. Sehingga untuk AOV ini sebenarnya khususnya untuk melihat penjualan AOV untuk tahun 2023. Nah, di sini AOV-nya ternyata tidak mencapai target, yaitu 453. $453 itu merupakan rata-rata pengeluaran customer per setiap order. Namun, ya target kita plus 5% itu sekitar 525,46 sen untuk pengeluaran target kita per customer. Namun ternyata agak capai target, maka dari itu bisa bilang ini juga terjadi penurunan ya, ataupun ya target KPI yang kita ngeset itu dengan harapan penjualan pembelian dari customer itu bisa meningkat semakin besar per order sehingga itu juga meningkatkan profit dari perusahaannya. Nah, kemudian ada bar chart. Di sini bar chart itu KPI-nya itu kita melihat top produk by quantity, lebih tepatnya KPI-nya itu minimal 5 produk harus mencapai average quantity dari 2 tahunan itu. Nah, di sini ternyata hanya ada 3 produk yang top mencapai average dari quantity pada 2 tahun sebelumnya, pada 2 tahun itu, yaitu ada staple envelope dan juga staples, kemudian easy staple paper. Itu merupakan produk yang mencapai average quantity dari dataset 2 tahun ini.
Nah, sebenarnya kita bisa melihat nih tujuan dari KPI ini untuk melihat gimana sih konsistensi dari produk yang emang terjual di luar rata-rata yang sudah kita ngeset ya, yaitu rata-rata quantity di 2022 dan juga 2023. Maka dari itu dari situlah kita bisa fokuskan lebih lanjut untuk produk yang menjadi top atau di atas rata-rata average tersebut untuk bisa ditentuin nih strategi ke depan itu gimana dan juga mungkin produk yang kurang kurang banyak ya, atau di bawah average itu mungkin bisa dihilangkan ataupun ada strategi lainnya. Nah, kemudian kita next ke geographical chart ataupun maps. Di sini kita melihat total sales by states. Nah, sebenarnya untuk visualisasi ini itu tidak masuk ke KPI kita, namun ini merupakan visualisasi pendukung atau tambahan untuk kita biar bisa menganalisis lebih lanjut ya, kira-kira total penjualan per setiap stage itu gimana sih distribusinya. Kita bisa lihat apakah itu merata atau enggak dan juga setiap daerah itu penjualan salesnya itu gimana sih. Misalkan kayak kita mau lihat memantau California itu penjualan itu ada 100 uh, 167 dolar sekian dan segala macam stats kita juga bisa make sure kira-kira ini ada penurunan nggak atau gimana sih pemantauan dari setiap stage untuk penjualannya. Maka dari itu ini sebenarnya tidak ada KPI-nya sesuai dengan laporan kita. Ini hanya merupakan visualisasi pendukung. Kemudian last itu ada line chart. Di sini KPI itu kita mau lihat monthly sales trend ataupun gimana sih tren penjualan setiap bulannya dari 2 tahun sesuai dengan data setnya yaitu di 2022 dan juga 2023. Nah, KPI yang kita set atau targetnya itu minimal ada 3 bulan yang mencapai average sales penjualan pada 2022 sampai 2023. Nah, di sini udah ada garis average-nya. Setiap tahun itu minimal harus ada 3 bulan. Nah, di tahun 2022 ini uh, terdapat 4 bulan ya, yaitu March, kemudian ada di September, kemudian ada November dan juga Desember. Maka dari itu untuk tahun 2022 ini mencapai target minimalnya, yaitu terdapat 3 di atas average. Kemudian di tahun 2023 itu juga terdapat di 4 bulan ya yang mencapai target yaitu 2023 itu Maret, kemudian ada September, Agustus dan juga Oktober itu merupakan pencapaian untuk di atas average. Nah, di sini ya kita bisa lihat di mana sih peak-peak yang penjualannya itu bisa dibilang tinggi gitu. Jadi untuk kedepannya itu strateginya bisa diterapkan pada bulan-bulan tersebut. Mungkin ada campaign apa ataupun kita bisa lihat nih konsistensi dari setiap bulan itu penjualan itu gimana sih? Apakah mencapai average atau enggak? Oke, mungkin sekian dari kami, kelompok kami, Filsan dan juga Fauzi, dalam penjelasan visualisasi self performance dan juga customer insight pada KPI yang kita set. Jika terdapat kesalahan informasi atau kata, kita minta maaf. Sekian dan terima kasih.